Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Nurhayati, mahasiswi dari kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya Bapak Yogi Kusnayadi SIP MSI dengan NIM saya 289225667. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk membahas tentang suatu kebijakan apabila saya menjadi seorang pemimpin. Kebijakan yang berkaitan dengan sistem transparansi keuangan nasional untuk meminimalisir korupsi atau kebocoran anggaran APBN atau APBD. Di sini kebijakan yang akan saya ambil yaitu kebijakan prinsip anti korupsi. Kebijakan prinsip anti korupsi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama akuntabilitas. Apa sih yang dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya secara aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Yang kedua yaitu transparansi. Prinsip transparansi penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Yang ketiga yaitu kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting. Komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkeseimbangan, taat asas prinsip pembebanan pengeluaran dan tidak melampaui batas atau off budget. Yang keempat yaitu kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadinya penyimpangan
yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari sisi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Yang kelima yaitu kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evaluasi, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Kontrol kebijakan evaluasi yaitu dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Kontrol kebijakan reformasi yaitu kontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Baik, terima kasih pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.